Jadi supaya bisa bermaduk kepada Allah Ta'ala itu dengan tulus, supaya bisa konsentrasi fokus tawakal kepada Allah Ta'ala. Ya awak harus runtuh dulu da'aim, awak tanggalkan dulu karaim. Da'aim go tiang-tiang go maksudnya penafsuan diri awak runtuh. Yang namanya nafsu awak, keuntungan awak, syahwat awak, tanggalkan karoim, rasa hebat waktu, keindahan waktu. Jadi menyebut musannif akan ini makna, baru menyebut ini makna membujuk bagi hamba jauh dari barang yang luput barangkan di hamba pada ketika suluknya atau yaitu dari keuntungannya hamba dan syahwatnya hamba. Karena sesungguhnya dia apabila tahu dia bahwa ini asya, la buddha mesti bahwa dihilangkan dari hamba atau hamba dihilang dari asya, walaupun sesudah ketika. Dan setiap apa yang akan datang itu pasti dekat. Balah sesungguhnya tidak akan berbeda hamba dengan barang yang adu membawa pekerjaan orang, adunya kepada dia demikian. Kalau awak tahu bahwasanya kalau yang namanya nafsu kok barangnya kabi. Jadi kalau nafsu kok barang kabi mengawak itu lu neng kawa itu lu neng kawa pecik. Dan nanti namu apapun yang ada di dunia kok pasti akan habis. Nah kan tidak lama tuh karena sesuatu yang kiamat itu dekat atau jauh? Dekat. Kenapa? Karena sesuatu yang akan wak tempuh itu dekat. Nah yang jauh tuh yang baru wak tinggal. Nah, yang wak tinggal tuh baru jauh tuh. Nah yang kau tempuh tuh dah. Jadi kalau jalan tanya gua kok sampai ke Padang. Tanya gua tuh tanya gua. Kenapa nya kak tinggal? Yang Padang belekek yang kau tempuh. Setuju gitu. Jadi makanya awak kalau betul-betul tujuan Allah Ta'ala, maka dunia kok ndak awak acuannya apa? Mana karena awak terpikir hati awak jo barang nengka kabi ko, barang nengka punah ko. Bodoh dah lah awaknya. Jadi dunia kok kabi. Bako dunia neng kabi kok pecik padahal awak di balik dunia tu lole yang kawak cari itu. Nah itu. Dapatnya dunia tu tidak ada unuh dong. Kenapa? Karena nak cari itu tuh. Karena mencari yang tidak wajah, atau menuju dan dakwah. Berarti kan anu tuh. Kalau dalam kaji ilmu matematik salah besar, kalah besar. Awak akan mencari akhirat, tapi dunia yang awak cari. Nah dapatnya andai dapatnya dunia tu awak. Tentu tidak bisa sampai yang awak cari dah. Anda berdua tidak dapat dunia dah tentu. Orang ada kali rugi. Ada kali rugi. Terus selanjutnya, jadi harus diruntuh dulu, tidaklah untuk meraih kesuksesan ini al-wujud bahwa awak runtuh daim atau runtuh yang keinginan nafsu awak, dan awak harus tanggalkan yang namanya kemuliaan nafsu. Itu artinya yang namanya dunia. Betul, dunia itu tidak akan kekal. Bila tahu seorang dunia itu tidak akan kekal, seorang bahkan dunia itu pasti hilang. Kunda awak meninggal dunia, kunda dunia itu meninggal awak. Walaupun sekian lama, itu pasti siapa itu pasti akan datang. Cuma kono cari teman yang abadi. Amal. Cari teman yang abadi. Kalau yang dunia aku seperti yang sebut ini. Cari ratu.
Nah, kalau mati awak meninggalnya. Kalau hilangnya, inyo yang meninggal awak. Nah, jadi orang kini sayangnya itu orang kini mencari barang yang kamaninggalnya. Kawan gue jangan kawan yang kamaninggal awak, tapi kawan yang kamenemani awak. Itulah al-hasanat atau amal yang amal yang soleh. Kalau amal yang soleh itu ke bawah. Kalau yang kubur apa ya masuk dalam kubur tu. Tuh. Anak istri di luarnya. Harta benda di luarnya kan ada namanya anis. Kita tahu anak istri, ada namanya harben, harta benda, ada namanya zakat, jabatan pangkat. Mana gak sampaikan lahir. Dan do harta pangkat di luar, kadang lu mati lagi lah hilang ulina. Pangkat itu dan kedua harta benda ada tujuh kok adonannya. Oh, itu di luar aja. Bahkan kalau mati nanti tidak lagi dipakai nak. Jadi dipakai tak? Nah. Ini pakai tak? Mantan waktu nak loto alfa waktu. Bulan ya. Toto printing, ada kami tentang printing. Mana yang pakai ada? Ada printing. Ada mana tunggu dulu. Waktu bisa ada mandi itu ada kasur lalu itu. Ada printing. Ya kampung apa ya jadi itu ada masalah. Itu. Jabatan pangkat anak istri. Ada sorangan. Itu. Yang dipilih oleh Amalina As. Ya si As itu ada anak yang soleh atau amal yang soleh. Itu yang dunia maniwan. Jadi jangan seluruh yang ada yang kamu terima di dunia ini selain dari amal yang soleh itu kalau tidak kamu meninggalkannya pasti dia yang meninggalkanmu. Kalau you betul-betul kue pendirian runtuh tiang nafsu itu tanggalkan yang namanya kemuliaan nafsu itu seliru itu susah. Tolonglah itu kok kasanang tawa sanang jo hal-hal yang abadi lah dan senang jo barang-barang yang fani, jo barang-barang yang akan kalau seperti itu maka baru percaya, baru tampak cemerlang cahaya, baru zuhir senang. Kalau awak senang jual hal-hal yang kan faniyah tu lah, yang kalinya siap-siap untuk usuh awak kabatam bertambah. Iya. Itu mewajibkan dan menyunatkan kok mewajibkan. Watambah duku awak bilo awak kehilangan. Jadi lah dapet muka kehilangan tu. Kalau dapet duya awak, itu nak cari lah. Awak senang itu. Bila hilangnya harus. Tu kalau cerita di belakang apa tu? Ada dulu rajo dapet apa? Dapet hadiah cangkir emas lah atau galih emas tu. Senang hati. Kecil angku. Rajo, kalau senang mati rajo juga gua itu lo nanti yang kamu rajo anu tu mah sedih. Tapi rajo itu nak nemu lo sedih banget tuh. Satu kali kira pecah no tuh apa namanya tuh galian cak tuh pecah.
ayo rusuh kan. Jadi artinya hal yang dari dunia ko apa yang wak menyenangkan standar saja dan terlalu. So kalau lah terlalu bila itu sumbiang apalagi hilang nak mau kurus tuh baa pesandang hati balik ya tak itu lo usaha cuma kau nak kalau kasandang ko sandang jadi nak hilang lah. Kalau jadi hilang wak sandang berarti wak tentulah menjebak diri wak. Tapi kalau di Tuhan wak sandang tu urus wak bila Tuhan hilang lah. Ya, bila Tuhan hilang. Nah itu. Jadi jangan salah-salah memilih sandang, jangan salah-salah. Ya. Jadi kalau si koman faria bighairi mafrubi, siapa yang gembira dengan seharusnya nak gembira dengan itu, bisa itu gembira dong. Gembira dengan sesuatu yang tidak harusnya gembira, itu artinya judulnya tuh. Siap-siap kamu telah mengambil ayat dan tuh kesusahan yang tidak ada selesainya, tidak akan selesai. Hendaklah sedikit senang di dunia kau senang tak senang sedunia supaya nanti sedikit pula engkau rusuh terhadap tidak nuna orang. Jadi ketika mendapat dunia tu jangan nuna. Jika dapat pangke jangan terlalu nah. Supaya nanti kalau hilang tidak terlalu. Jadi sesuatu yang tidak terlalu ya tidak terlalu. Sesuatu yang terlalu nanti akan terlalu. Udah kalau besok sananya bangkit, kira nak bangkit apa bantu bantu untuk ada bangga yo udah bangkit, kira nak tu. Lamun itu kata bingung. Ayam dia kuat. Betul ayam dia kuat. Ayam tu ayam. Ayam kan ada penyakit tu betul jualan. Dia tu kanunya terlalu bunga aja bangkit tu atur aja. Tak jadi orang suruh bangkit tu nak bangkit lewat tu bingung yang tapi gua badrul ni santai nak orang lain. Ni ada bangkit tu. Dia nak duduk ya dah tak salah. Dia bangkit ni salah. Temu kau celiak orang-orang anak tu orang bangkit tu kan asal Nabi bangkit tu lu siapkan ada bangkit baru tu model ni. Tapi ni jangan sampai ndak berbangkit sampai mati berbangkit duya tu ni. Tak dia DPD dia lah aja. Kok anu na wala beso dia orang tu. Besul dihormat orang yang terhormat. Tentu dia ada bangkit waktu tunggu dihormat orang. Kalau nak ada bangkit tu malih awak datang. Nah, konti ni. Jadi orang berakal bah. Kalau orang berakal dia tidak akan senang dengan bau-bau dunia. Dia tidak suka itu. Bahkan dia cipo. Nah, orang yang berakal tidak akan senang dengan itu dan tidak cinta bahkan mencintai sesungguhnya senangnya adalah dengan sesuatu yang dan tidak akalnya apa. Ini kan kekal tu. Allah. Itu kalau senang je Tuhan aja tanggung-tanggung. Tanggung-tanggung senang. Itu makanya bila kamu senang dengan maksiat, ingatlah kalau maksiat itu senangnya akan habis sementara susahnya akan kekal. Nah, bila kamu senang dengan susah karena taat, ingatlah susahnya akan hilang sementara senangnya akan kekal.
Jadi senanglah dengan itu yang kekal. Nah, yuk, yang namanya maksiat pasti berakhir lah. Senang aja maksiat itu pasti akan berakhir. Sebutnya, namanya maksiat dua kerajaan. Kata-kata orang do game tuh. Itu sih memang. Udah subuh hari. Nado lalat ya semacam pitiwa lah dia beli apa jalan. Atau tinggalin aja tinggalin. Ya, enggak. Tuh, makanya ya dong. Yalah susah-susah sekete wah. Susah waktu, nen susah nen. Hati itu kan hilang tuh. Bisa namanya akan abadi. Dengan pekerjaan yang bakia, arti yang tidak akan lenyap. Atau pekerjaan yang bakia, yang mati. Itu saja akhirat lah yang mati. Al-farqu bil ula, dunia fana. Orang yang bilang fana akan lenyap pula ke jiwa. Tak ibarat yang bilang fana. Orang yang senang dengan al-baqi, dama farhu akan berkekalan senangnya. Wazalika huwal farhul mu'tabar. Itulah senang yang jadi nilai. Wa hasiluhu annal aqila, orang berakal adalah orang zuhud. Adapun orang yang ingin pendunia falaisa bi'aqil. Orang yang aneh artinya dia kok tu orang tak berakal, balwa jahil. Bahkan itulah orang jahil modern. Kalau wala tahu ko dan dunia ko kaku model, kira ko kaku model ya. Kalau lah tahu bawa lah pasofa, maka awak akan mengin. Pada satu. Oh ya. Berpaling orang daripada ini dunia modern, memicingkan ildo, memicingkan pandangan, dan berpaling dunia hal kadang menjauh. Maka tidak mengambil yang orang akan dunia watona dan tidak mengambil dunia akan sakana. Beda watona dengan sakana? Kalau watona ko lebih kepada Zahiriyah. Nah, itu zahirnya orang dengan dia senang-senang. Wah ambil ini aku kesenangan zahir itu namanya watona. Dan tidak perlu menggantikan dalam keadaan akan sakana. Artinya wa ambil sebagai ketenangan hati wa batin. Ada zat cinta. Mau walapihan secara zahir waton walapihan secara hati sakan. Tenang itu dia silakan. Jadi waton itu tanah air itu kan lima tinggal atau rohani itu jasmani kan itu. Ismani gua. Pidi moma. Domisili itu. Ambil dunia sebagai domisili, ambil dunia sebagai kos hati wa. Dak kami ambil itu betul. Berpaling ya. Tak kalau ada budak ate ini sifat, dia pasti berpaling ya daripada ini kampung dunia, ini condong. Dan jauh dari kotoran-kotoran dunia. Itu mana berpaling kau dengan hati belakang tak boleh bawah perempuan. Kau sekali tidak akan mengambil dia ini menjadi akhirnya secara zahir, secara waktu yang menyukainya senang dan tidaklah akan musakanah akan menjadi tempat diamnya situ mengambil dia ke tempat diam di batinnya tidak cinta. Tapi menempati akan disebut tempat penjara. Tempat penjara apa? Kepengen capek kalau masuk penjara. Nah, kalau penjara tentu tidak senang penjara orang senang penjara. Di penjara senang itu kan aneh itu. Ku dunia aku senang dunia. Penjara senang itulah masalah. Dan menempatkan yang akan dijarang pada hati alai dia di kemenangan anda mampu membawa yang tidak mampu itulah tak keluar kamu mengkongkut barang oleh itu dia ini tanda seseorang itu telah betul dengan zuhud pada pekerjaan yang alamiah.
arti yang dilatih adalah dengan ridho, dengan dipisihkan. Manakala tak sampai budak kepada demikian hasillah. Kalau betul-betul lain dakwah ambil dunia sebagai watona, dengan zahir dakwah ambil dunia sebagai sakana, ketenangan dengan hati, maka hasil bagi orang dari suci hati, bersih hati, yaitu barang yang kau nanggung yang melakukan orang hati, bagayui dengan maulano. Jadi kalau kau bagayui wajah Tuhan, kalau betul-betul bagayui ke Tuhan, tolong berhasil nanti dulu urusan dunia. No, kalau basangkut ke dunia nanti jadi sangkut ke Tuhan. Nah, kalau lah nak tak sangkut ke dunia, berarti awak baru ta'alluq bi maula al-baqi ad-daim. Itu bala yang dunia kau. Ya dunia kau aja sampai ada jembatan sih. Itu kan syarat untuk pergi ke Tuhan tentu lalu dunia dulu. Gitu, untuk bisa pergi ke akhirat tentu harus melewati dunia. Lewat dunia dulu. Minimal kalau orang dari pari amal tu minimal lah masuk dalam anu. Kalau dunia itu tinggal dalam pari amal itu kan di kuburnya dia tu di dunia aja kalau lewat dunia. Ini tidak bisa lewat. Dan bisa langsung dari pari amal langsung seluruh itu wah macam itu. Terus dulu prosesnya lah. Kawa apa asa atau hanya sekedar bakubu juga di dunia kok, atau memang wak pakai lu dunia lo sampai sepanjang umur wak terserah saja dan bentang lewat. Syaratnya harus nyebrang lah, menyeberang. Yang dari dunia tidak ada watona itu sakana itu balai, tetapi bergerak di orang. Itu gerak apa? Menggerakkan orang. Bal anhado. Menggerakkan orang akan cita-cita padunya dunia itu kama kepada Allah Ta'ala, dan berjalan orang pada dunia itu hal kadang minta tolong dari Allah supaya bisa datang tampil atasnya Allah. Ya ada punya himmah waktu cita-cita yang kuat wak. Asra'a kepada itu anda segera menggerakkan yang itu baru sampai beroleh dan berjalan dalam dunia untuk tolong Allah, tidak dengan amalnya orang yang mendahululah. Itu amal yang mendahululah, amal yang telah dimasuki oleh ria itu amal yang karena penyakit itu. Tak bisa kita tolong Allah Taala, mampai Allah Taala itu pundak Tuhan. Jangan bawa amal pulang malam ini. Pada datang apa ya Allah meradok Allah sampai kepada Allah terus itu. Ini mulai perjalanan dengan hati orang kepada hati yang tinggi dan mulai dengan menggerakkan cita-cita. Bila Allah tidak membantumu pada apa yang kau tuju, maka tidak akan ada jalan, tiada bagi makhluk kepada Allah jalan. Tak ada jalan ke Tuhan. Kalau Tuhan lo mantang ke Tuhan. Nah, sampai ke Tuhan. Itu. Jika Tuhan tidak mencerdaskanmu pada lalu, engkau akan sesat. Walaupun ada langit sebagai petunjuk, kan langit itu saja itu. Nah, kalau orang dulu kan, kalau orang kapal dulu apa jadi kompas ya, langit, bintang. Nah, kalau Tuhan kalau Tuhan tidak menunjuki awak, walaupun ada langit sebagai penunjuk, ada sase. Nah, nggak bisa ada kok. Tuhan itu menunjukkannya. Abu Muhammad Al-Jariri radhiyallahu anhu. Siapa yang mengira wahammu apa? Siapa yang mengira? Nak yakin bro? Wahamku barangnya 30%. Itu waham. Syak 50%, zon 30%. Yakin. Nah ini kan kalau zon oke lah, aku wahamku kan tidak lo yakin ya kan. Wahamku 30%. Siapa yang mengira, menyangka, menduga ada satu amalan dari amal-amalannya yang akan menyampaikannya kepada makmulnya
yang diinginkannya yang paling tinggi atau yang rendah, maka sungguh ia telah sesat dari jalannya. Dodo tidak do amal dodo. Karena Nabi mengatakan tidak akan pernah, sekali-kali tidak, peramalanmu tidak akan pernah menyelamatkanmu, tidak akan sekali-kali tidak akan menyelamatkan, akan selalu kamu oleh amalannya. Gitu. Maka barang yang tidak akan menyelamatkan daripada kecemasan, sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan awak dari kecemasan, mungkinkah itu bisa menyampaikan kepada yang diinginkan atau tidak? Dodo. Tu amal kok dapat Tuhan. Suruh Tuhan ya. Aduh, dalam kajian awak masuk ke surga itu bukan amalan awak, kayaknya. Tapi awak masuk surga itu karena kurnia Allah. Jangan lu, itu mah kamu udah beramal lo. Waduh, kenapa masuk ke kurnia Allah? Nah, tahulah orang yang Allah beri kurnia itu adalah orang yang beramal. Nah, kalau punya dia masuk ke surga kurnia Allah, bukan amal awak. Tanda awak dapat kurnia Allah tu duanya awak beramal. Jadi balik-balik pun tidak paham orang. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan udkhulul jannata bima kuntum. Nah, kan ada tuh. Masuklah kamu ke surga dengan sebab, bukan dengan amalmu, dengan sebab amalmu. Dan kamu masukmu ke surga itu kurnia Tuhanmu. Itu. Nah, dengan sebab amalmu itu mengundang kurnia Tuhan. Jadi jangan salah laki. Kalau orang salah laki, mau mencari kurnia Tuhan tanpa dengan cara mendurhakai Tuhan. Dia mencari kurnia Tuhan dengan cara mendurhakai Tuhan. Mau tuh? Mau tuh? Dia mencari kurnia Tuhan kau dengan amal. Jadi boleh nak katakan amal memasukkan ke surga? Boleh secara sebab. Dan secara kaji dulu ya kurnia Tuhan. Enggak usah coba kurnia, yang kurnia itu disebabkan dengan amal yang tentu amal yang ghairu madhulah, amal yang tidak dirasuki oleh ria dan lain-lain sebagainya. Tidak amal dong. Waman soha timadu ala fadlillah. Siapa yang betul pegangannya atas benar Allah, wajib untuk benar Allah telah yalah fazalikal ladzi, maka itulah yang akan diharap baginya orang akan sampai benar Allah Ta'ala yang kami sampai. Pas jam 1:05